Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Di tahun 2026 ini ya, mohon jangan sampai lakukan hal-hal berikut yang nanti akan saya sampaikan. Jika ingin bantuannya tetap lanjut atau bisa tetap cair. Ya, memang ada info jika ada pengurangan penerima bantuan, ada ini dan sebagainya. Tapi setidaknya jika Anda tidak melakukan hal-hal ini, bantuannya tidak tercoret secara cuma-cuma. Karena di sini saya sudah mendapatkan ada beberapa penerima bansos yang sebenarnya secara ekonomi dia itu masih masuk desil 3 ya. Dia itu kemarin masih cair bantuannya, tiba-tiba di akhir tahun 2025 kemarin bantuannya menjadi tidak cair. Kita cek bolak-balik di sistem bansos, ternyata kami dapati hal-hal yang mengejutkan. Nah, kira-kira hal apa itu? Apakah karena sengaja dicoret? Ataukah karena ada pemeringkatan kesejahteraan? Nah, Bapak Ibu sekalian, berikut penjelasan lengkapnya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih masih menyimak ya info di channel YouTube saya. Nanti di channel YouTube saya ini juga ada beberapa video yang saya upload ya, tidak hanya terkait bansos, tapi karena reguler atau video yang sering saya upload ada terkait bansos, ya ini topik utama kita, tapi nanti juga ada topik-topik yang lain yang saya upload di channel YouTube ini, seperti kegiatan saya mungkin jalan-jalan, saya videokan atau saya dokumentasikan gitu ya. Nah Bapak Ibu, kita akan kembali ke topik, yaitu terkait penyebab ketidakcairan bansos, baik PKH ataupun BPNT. Ya kita tahulah di akhir tahun 2025, banyak aturan terbaru terkait bansos. Tujuannya Bapak Ibu ya, tidak lain tidak bukan adalah untuk bansos itu agar lebih tepat sasaran ya. Jadi lebih tepat sasarannya itu banyak yang sudah dicoret karena didapati tingkat kesejahteraannya itu sudah naik. Sehingga ya harus dicoret gitu ya. Entah nanti penerima yang dicoret itu terima atau tidak, tapi secara aturan kan kalau sudah sejahtera ya sudah harus rela ya dicoret ya. Itu kalau sejahtera Bapak Ibu. Tapi bagaimana halnya jika yang bersangkutan itu sebenarnya secara ekonomi itu masih sangat layak menerima bansos. Rumahnya masih tidak punya ya. Dinding rumahnya itu mohon maaf ya masih rotan atau kayu atau bahkan yang lain ya. Tapi kenapa bantuannya tidak cair di akhir tahun 2025? Yang bersangkutan juga sudah sempat berkonsultasi baik ke desa kelurahan setempat ya, bahkan juga ke pendamping bansos. Ada hal yang menarik ketika konsultasi, yaitu kita cek di dalam sistem bansos yaitu SIKNJ ya. Kita dapati bahwasanya di sana ada keterangan ada peningkatan kesejahteraan. Nah, ini menarik Bapak Ibu ya. Secara ekonomi dia itu masih layak menerima bansos. Jadi setelah dilakukan survei lapang memang sangat layak, tapi ternyata ada hal lain yang tidak terlihat. Nah, apa itu Bapak Ibu ya? Jadi hal ini mohon nanti jangan sampai terulang kepada Anda. Cukup ini menjadi pembelajaran ya, cukup ini menjadi penambahan wawasan, dan nanti di tahun 2026 ini jika ingin bantuannya tetap lanjut ya, jangan sampai lakukan hal ini. Hal ini apa ya Bapak Ibu ya? Yaitu terkait identitas kependudukan yang dipinjam oleh orang lain. Nah, efeknya apa? Ternyata identitas yang dipinjam itu kita tidak tahu digunakan untuk apa. Apakah digunakan untuk membeli kendaraan bermotor, ataukah digunakan untuk meminjam dana, ataukah digunakan untuk kredit barang atau yang lain. Nah, ternyata Bapak Ibu, setelah kita telusuri ya, juga kita melakukan wawancara kepada yang bersangkutan, dan alhamdulillah yang bersangkutan juga kooperatif, dia mau terbuka. Ternyata didapati kalau identitas salah satu entah dari sang istri ataupun sang suami pernah dipinjam oleh tetangga. Ya masih ada hubungan kerabat. Jadi pernah dipinjam untuk pembelian kendaraan bermotor atas namanya, yaitu adalah atas nama penerima bansos ini. Jadi mungkin identitas kendaraan seperti STNK-nya atau mungkin BPKB-nya atas nama penerima bansos yang bantuannya tercoret ini. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga pada sistem itu tercatat ada kenaikan kesejahteraan. Jadi yang semula kita cek pada datanya dia itu menerima uang
1.100.000 per 3 bulan atau per tahap, tiba-tiba di akhir tahun 2025 bantuannya tiba-tiba terhenti total. Jadi tidak ada uang yang masuk sama sekali. Padahal secara ekonomi masih sangat-sangat layak membutuhkan. Nah, itu kami baru diketahui setelah yang bersangkutan melakukan laporan atau melapor gitu ya. Setelah dicek, tidak ada kendala lain di sistem juga terkait identitas kependudukan dan sebagainya tidak ada masalah, tapi ternyata yang bermasalah adalah identitas kependudukannya, KTP-nya lah ya, itu dipinjam untuk pembelian kendaraan bermotor. Nah, ternyata itu berdampak atau berefek pada kenaikan kesejahteraan sehingga bansosnya menjadi terhenti. Nah, ini jangan sampai terjadi pada Anda Bapak Ibu. Jadi kami sarankan ya, secara pribadi menyarankan juga nanti kalau ada yang pinjam identitas, KTP, KK ya, siapapun itu ditanya dulu kira-kira keperluannya apa. Kalau keperluannya untuk pinjaman online, mengambil kendaraan dan sebagainya, memang katakan dia sangat bisa dipercaya, tapi nanti efeknya bisa jadi akan berdampak kepada bansos jika Anda adalah penerima bansos. Jadi bisa jadi tingkat kesejahteraannya bisa naik karena teridentifikasi memiliki aset atas nama Anda ya, atas nama identitas Anda. Padahal secara kenyataan kan Anda tidak pernah membeli, tidak pernah kredit, juga tidak pernah meminjam uang ke lembaga finansial apapun. Nah, itu kan jadi mohon berhati-hati Bapak Ibu. Lalu apakah solusi yang bisa ditempuh terkait hal demikian? Nah, Bapak Ibu, jadi yang sedang diupayakan setelah yang bersangkutan melapor, sudah dicek ya, ini sedang diupayakan untuk perbaikan data ya. Salah satunya juga harus memperbaiki data dulu pada Samsat, yaitu terkait lapor jual ya. Intinya kendaraan tersebut kan memang tidak pernah dimiliki, ya sudah dilakukan lapor jual saja. Ketika sudah dilakukan lapor jual, langkah berikutnya penerima manfaat yang bantuannya tidak cair ini itu disarankan atau didampingi ke desa atau kelurahan untuk melakukan perbaikan data sosial dan ekonomi. Ya, sebenarnya bisa dilakukan menggunakan HP juga bisa sebenarnya, tapi agar lebih enak dan lebih cepat karena juga pihak kelurahan juga sudah tahu, koordinasinya juga biar enak, langsung ke desa kelurahan untuk melakukan perbaikan data. Setelah dilakukan perbaikan data, langkah berikutnya adalah tentunya adalah pengusulan ulang bansos yang tercoret itu. Jika dia dapat PKH, ya diusulkan ulang PKH-nya. Jika dapat BPNT, ya diusulkan ulang BPNT-nya. Jika dapat keduanya, ya diusulkan ulang semuanya. Jadi dilakukan ikhtiar. Ini adalah salah satu ikhtiar Bapak Ibu, agar nanti bantuannya bisa cair kembali, harapannya itu. Karena apa? Ya karena memang sangat membutuhkan. Lalu apakah ada langkah-langkah lain yang ditempuh? Ya, tentunya dari desa kelurahan yang setahu kami ya kemarin sudah melakukan langkah yaitu pemberian sembako dengan anggaran internal desa atau kelurahan ya. Jadi jika desa kelurahannya punya anggaran internal ya, yang bersangkutan sementara dikasih sembako itu sesuai dengan kemampuan. Ada juga kemarin lembaga swadaya masyarakat ya yang juga memberikan bantuan gitu ya. Artinya bantuan dari pusat kemarin terhenti karena suatu sebab yang sebenarnya ini tidak perlu terjadi, tapi karena kita itu hadapannya yaitu sistem Bapak Ibu ya. Jadi sistem ini memang dirancang sedemikian rupa agar tidak ada celah. Misal ada yang bermain dan sebagainya kan tidak bisa. Ini sudah ketat sekali sistemnya. Tapi kalau hal yang tadi itu terjadi itu kan memang kesalahan dari penerima manfaat ya, karena identitasnya tidak dijaga dengan baik ataupun mungkin tidak tahu dulu untuk apa, ternyata sekarang berdampak gitu ya. Jadi nggak apa-apa, itu memang pembelajaran yang mudah-mudahan yang dilakukan saat ini kemarin bantuannya bisa cair lagi ya ke depan di tahun 2026 ini bisa cair lagi, dan juga ini menjadi pembelajaran khususnya bagi Anda penerima manfaat yang lain agar selalu lebih berhati-hati. Kalau bukan petugas, kalau bukan pegawai desa kelurahan ya, jangan memberikan identitas sembarangan. Ditanya dulu siapa dia, apakah petugas sensus atau apa. Biasanya kan ada surat-surat tugasnya dan sebagainya gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak info di channel YouTube Amir Effendi. Kita ketemu lagi di info bansos berikutnya. Saya Haris undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.